Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah tanpa merasa capek, tanpa merasa bosan, karena perintah Allah bila kita laksanakan maka akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, senantiasa kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga nikmat yang kita gapai, nikmat yang kita raih akan ditambah dan ditambah terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak mau mensyukurinya, maka bahwa Allah memberikan azab yang sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bahas tentang menjaga adab. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus menjaga adab sebagaimana Allah mengajarkan di dalam agama. Sesungguhnya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, diberikan oleh Allah kepada manusia ini untuk rahmat. Jadi agama Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai rahmat untuk manusia, agar kehidupan manusia ini menjadi mulia, menjadi bahagia, menjadi sukses, menjadi tenang dan aman tentram dunia maupun di akhirat. Jadi Allah turunkan agama ini supaya manusia ini menjadi mulia, menjadi bahagia, menjadi sukses, menjadi tenang, tentram dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita sudah diberi agama ini kok tidak dijalankan, tidak dipelajari, maka azab Allah akan datang kepada orang-orang yang tidak mau amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, supaya kita ini mempunyai ketentraman dalam hidup, mempunyai ketenangan di dalam kehidupan, mempunyai kebahagiaan, mempunyai kemuliaan, maka harus mengamalkan agama. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan-kemuliaan yang terkandung dalam Islam, kehebatan-kehebatan yang terkandung dalam agama ini akan bisa kita dapatkan kalau kita ini menjaga adab-adabnya. Jadi agama ini bisa menenteramkan, membahagiakan kita kalau kita menjaga adab-adabnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umat ini tidak menjaga adab-adab terhadap agama, maka barokah agama ini akan hilang. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ini tidak jadi datang. Tetapi ketika umat ini zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman-zaman yang setelahnya, ketika masih betul-betul menjaga adab dalam segala hal, menjaga adab-adab dalam agama, maka kemuliaan, kemenangan dan kesuksesan Allah tampakkan dalam kehidupan umat Islam. Kenapa umat Islam yang jumlahnya seperti buih di lautan
tapi tidak ada barokahnya karena tidak menjaga adab-adab agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pikirkan hanya sekedar sholat, tetapi adab-adab sholat harus lebih kita pikirkan sehingga sholat kita ini mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan barokahnya Allah, mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita jaga dengan benar, kita jaga dengan benar, dengan betul adab-adabnya, akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ke masjid, tetapi bagaimana adab-adab ke masjid, masuk masjid, membaca doa, Allahumma waftahli abwabar rahmatika, ya Allah berikan aku rahmat. Ini adab masuk masjid agar sholat kita dapat barokah. Nah ini sudah kita lakukan apa belum? Melangkah masuk masjid harus kaki kanan. Nah ini harus kita jaga juga adab-adabnya. Kenapa sholat kita rajin tapi tidak ada barokahnya? Karena adab-adab ini belum kita jaga para jemaah. Bukan hanya belajar agama, tetapi kita belajar adab-adab di dalam belajar agama. Jadi kalau ilmu itu bisa menancap dalam hati, kita rapat-rapat duduknya seperti duduknya majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi adab-adab ini kalau kita jaga, insya Allah kita akan dapat ridho dan barokahnya dari sholat yang kita kerjakan. Adab-adab sholat harus lurus, rapat, kita jaga itu sehingga mendatangkan ridhonya Allah. Hadirin dimuliakan Allah, adab ini adalah perkara yang paling besar. Baginda Nabi Muhammad SAW telah mengirim surat ke Raja Persia, mengajak para Raja Persia masuk Islam. Tetapi Raja Persia ini betul-betul kurang ajar. Surat dari baginda Nabi ini disobek-sobek oleh Raja Persia itu dan dihinakan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan laporan tersebut, maka baginda Nabi mengatakan, Mazaqallahu malka. Jadi hancur kerajaan Persia tidak lama lagi. Kurang dari 20 tahun setelah Nabi mengucapkan bahwa negeri kerajaan Persia akan hancur, akan habis, maka setelah 20 tahun setelah kejadian Raja Persia itu menyobek-nyobek surat dari baginda Nabi Muhammad SAW karena tidak menjaga adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kerajaan Persia ini habis di bawah telapak kaki umat Islam. Itulah kalau kita tidak menjaga adab, maka semuanya akan hancur, semuanya akan hilang. Maka menjaga adab-adab ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Ta'ala. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi juga berkirim surat kepada Raja Romawi. Kaisar tidak mau masuk Islam, tetapi dia masih menjaga adab kepada Nabi. Surat dari Nabi itu dimuliakan, utusan dimuliakan. Bahkan surat Nabi itu disimpan secara turun-temurun. Maka Nabi mengatakan, sabata mulku, kerajaan Kaisar akan tetap ada selama-lamanya. Maka kerajaan Kaisar, kerajaan Romawi pun masih tetap ada hingga saat ini karena menjaga adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang kafir menjaga adab, kehormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan barokah. Bagaimana pula dengan orang Islam bila mau menjaga adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka berlebih barokah yang kita dapatkan. Orang non-Islam saja menghormati Nabi mendapat barokah, apalagi orang Islam selalu banyak membaca sholawat atas Nabi, maka akan dapatkan barokah kehidupannya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang ada kaitan dengan agama
apa saja di sana ada kaitan dengan agama, dengan syiar agama, apa saja yang ada kaitan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka harus kita hormati. Jadi apapun yang ada hubungannya dengan agama, apapun yang ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, harus kita agungkan, harus kita muliakan, supaya mendatangkan ridho dan barokahnya Allah SWT. Kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, menjaga adab-adab itu, maka kita akan mendapatkan barokahnya dunia sampai nanti di akhiratnya Allah SWT. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ada seorang miskin datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, minta bantuan makan. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dikasih satu buah kurma. Maka orang miskin ini menggerutu, Nabi kok ngasih cuma satu kurma. Akhirnya dia miskin seumur hidup. Jadi karena dikasih satu kurma ini gak terima, malah grundel. Akhirnya dia menjadi miskin seumur hidup karena tidak menjaga adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang miskin yang kedua datang kepada Nabi, maka dikasih satu buah juga kurma juga. Kemudian yang orang miskin yang kedua ini dikasih satu kurma ini gembira sekali. Ini kurma dari Rasulullah, ini kurma dari Rasulullah. Sambil diciuminya kurma itu, karena gembira mendapatkan kurma dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena menghormati daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah membuka rezekinya orang miskin yang kedua ini sehingga rezekinya melimpah ruah. Itulah kalau kita menjaga-jaga adab dalam agama. Hadirin dimuliakan Allah SWT, cerita-cerita ini perlu kita renungi. Kenapa umat sekarang dalam penderitaan terus-menerus di mana-mana? Di antaranya sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adalah karena adab tidak dijaga lagi. Adab kepada Allah dan Rasulnya tidak dijaga lagi. Masih membaca Al-Quran, tetapi ada adab membaca Al-Quran tidak dijaga. Masuk ke masjid, tetapi adab kepada masjid tidak dijaga. Masih belajar ilmu agama, tetapi adab kepada ilmu agama tidak dijaga. Maka membaca Al-Quran juga harus menjaga adab. Belajar ilmu agama harus menjaga adab. Apabila kita tidak menjaga adab-adabnya, maka tidak ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dapat barokah dan ridhonya Allah, maka adab-adab ini harus kita jaga para jamaah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya barokah-barokah agama apabila kita jaga akan kita dapatkan. Bila kita tidak jaga, tidak akan kita dapatkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ajari anak-anak kita menjaga adab. Beradab dengan Allah dan Rasulnya kita ajarkan. Beradab kepada Al-Quran, kalau membaca Al-Quran harus berwudu dulu, memakai pakaian yang bagus, minyak wangi. Itu adab-adab membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran bila kita baca sebagai obat. Beradab dengan agama. Agama ini harus kita jaga. Cara menjaga adab pada agama, menyampaikan ilmu-ilmu agama di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, di mushola-mushola, selalu kita sampaikan majelis ilmu, sehingga kita akan dapat barokahnya daripada menjaga agama ini. Beradab dengan masjid, beradab kepada orang tua harus kita jaga. Beradab kepada para ulama, karena beradab kepada ulama juga bagian dari beradab kepada Rasulullah SAW. Karena ulama adalah
pewaris para nabi. Maka kita harus selalu menjaga adab-adabnya. Jadi adab kepada seorang guru kita harus jaga. Kita harus sopan dan santun, memuliakan para guru-guru, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang barokah. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau adab ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, berarti membuka barokah dalam kehidupan mereka. Jadi kalau anak kita ini kita ajarkan adab-adab, maka anak kita ini akan dibukakan pintu berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting kita ajarkan kepada anak-anak kita menjaga adab. Hadirin muliakan Allah, tetapi kalau adab ini kita tidak jaga, walaupun masih amal agama, tetapi musibah-musibah akan selalu menimpa kita. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Jadi inilah menjaga adab sangatlah penting kita lakukan agar semua dalam kehidupan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala lantaran menjaga adab-adabnya. Jadi agama harus kita jaga, di dalam majelis ilmu kita jaga adab-adabnya, masuk masjid kita jaga adab-adabnya. Kalau semuanya sudah kita lakukan, maka janji Allah akan datang, yaitu barokah kehidupan bahagia dunia akhirat akan kita dapatkan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tutup majelis kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi